والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وقال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النار. الحديث أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء في بينما أي كتاب تفسير وسوق صدر المصطفى وهو في dari Bani Sa'id بغير مبناتي كشقه وهو ابن عشر ثم في ليلة المعراج وعند البعثة صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا وشق صدر المصطفى وهو في دار بني سعد بغير مبنة كشوقه وهو ابن عشر ثم في ليلة معراج وعند البعثة صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرة المكرمين والمحترمين والمعظمين para ulama, para tuan-tuan guru yang nampak hadir tengah kita. Alhamdulillah al-mukarram wal-muhtaram pemirsa Kang Ustaz Abdul Mukti, juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pemirsa Kang Ustaz Mata Menjiri
juga yang amat kita sama-sama muliakan dan kita hormati pemirsa Kang Ustaz Gus Mija Mustafa ada Gusnya. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pemirsa Al-Mukarram Al-Muhtaram Kang Haji Muhadi. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pemirsa Al-Mukarram Al-Muhtaram Kang Ustaz Syamsuddin. Ada yang lewat enggak? Maju. Yang saya hormati dan sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram pimpinan Majelis Tahlim At-Taqwa, kakak tercinta juga ponakan saya pemirsa Aceh Burhanuddin. Mudah-mudahan hadir nampak guru kita dan tengah-tengah kita doakan menjadikan jadi wasilah tambah barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan guru kita mudah-mudahan semua panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, zahir batinnya, amin, tambah berkah ilmunya, berkah keturunannya, murah milik rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suatu saat la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat meninggalkan ilmu. La taqumu sa'ah Anton jadi hari kiamat. Bangku Bang Anton. Di bangku. Biar Anton. Oh, ini kita dekat tembok aja. Kelihatan nuhun, Bang nuhun. Anton we tidak ceramah, Bang. Motor. Rindu nganggur gurunya. Kalau lain Orang belakang. Ya. Suatu saat akan terjadi hari kiamat, tapi tak pernah akan terjadi kiamat kecuali hatta yuqbadul ilmu. Ilmu akan diangkat. Naon cenah? Ilmu diangkat. Ilmu akan diangkat. Dicebok bakal diangkat, di kampung kandang bakal diangkat. Komo di bulan kasana jangan pisah. Di KPG bakal diangkat. Di KPG bakal diangkat. Di Jati diangkat. Bakal diangkat. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yuqbidul ilma." Allah tidak akan mengangkat, mencabut ilmu dari berbagai kampung, berbagai tempat, berbagai tempat. Walakin tetapi Allah akan mencabut ilmu tersebut tidak secara langsung, yang lazim. Walakin yang bagaimana Habib ulama, tetapi suatu saat ini kampung akan Allah cabut ilmu dengan wafatnya orang alim. Matakan mudah-mudahan guru kita panjang umurnya. Amin. Amin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, semua tokoh saya hormati dan mulai keluar baik itu tokoh beras ataupun tokoh sembako, itu kan masuk ke sini ya. Juga semua para hadirin wal hadirat yang tak hadir malam ini, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas reaksi daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang
telah Allah putuskan di azali kita semua malam ini bisa berkumpul, bisa bersua, sama-sama bisa kumpul di satu tempat yang mulia, yakni Mahfalah Mubarakah. Tunggu Allah dan Rasul, mudah-mudahan ini pertemuan tidak menjadi pertemuan terakhir dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab tidak ada satu tempat di mana kita meloyok dari rumah kita ke satu tempat tersebut diiringi dengan istighfarnya para malaikat, kecuali kita meloyok ke pengajian. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini Allah kasih ringan kita menghadiri satu acara yang mulia, acara yang agung, yakni diusrah dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung wecangkel wal jangkung. Juga sholawat dan salam, ini acara ketiga Pak tadi disebut, pertama Isra Mi'raj, yang kedua menyambut bulan suci Ramadan, yang ketiga acara tawafufan atau perpisahan sementara. Berarti ini ceramah kudu kilu babak babak pertama Isra Mi'raj, babak kedua merenang menyambut bulan suci Ramadan, babak ketiga yaitu tafarukan atau perpisahan sementara. Berarti berapa? Ilu. Jadi ilu judul berarti. Nah, lalu ilu judul berarti ilu. Lain. Sini semua langsung amplop. Lupa ini matanya kan kamu sebut tebekeun amplop. Cara ini merah. Banyak pun kamu sebut di mana-mana cara yang merah amplop itu. Terbukti kan amplop ambil benar. Nah, itu cabang apa kesini. Tapi saya datang ke sini bukan mau nyari itu yang penting madu. Doa. Tapi mudah-mudahan walaupun disindir seperti itu, saya mau ngambek yang berlima, insya Allah balik saya bawa amal amplop. Ya Allah, sholawat dan salam yang sempurna, moga mudah-mudahan selamanya dikucurkan, dikocorkan, dikecerkan kepada alam baginda Nabi termulia kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini yang sama-sama kita peringati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul, mudah-mudahan keberkahan dari tempat dan perkumpulan ini sehingga kita pulang membawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi Mang Umar ngomong nyampe jam 11 itu beres sama makan, karena udah sampai jam 10, kira-kira 1 jam satu kalau apa? Satu, insya Allah saya pas satu. Peristiwa Isra wal Mi'raj bila digambarkan namun ditilik, wah ini sudah mau ditilik, mana ini ditilik, dirambah memenuhi 3 hukum. Pertama, hukum itu ada yang disebut hukumul adat, hukum adat. Yang kedua hukum syar'i, yang ketiga adalah hukum akli. Mungkin ngaji dia naik dia baliklah kalau ngopi bari kuali tunggu HS lah kalau diulang tadi mah. Bila ditinjau dari segi hukum adat, Isra Mi'raj adalah sesuatu perkara yang memang khariqul lil adat, bedah adat moral mantap ketemu, artinya luar daripada kebiasaan. Satu, bila Isra Mi'raj
ditinjau dari hukum syar'i, artinya hukum syara, karena syara itu ada banyak hukumnya, maka hukum syara mewajibkan semua kita harus mentekadkan, harus mengimani, harus mempercayai akan terjadinya Isra wal Mi'raj. Berhajenah dua. Bila ditinjau Isra Mi'raj dari hukum akal, maka kejadian Isra wal Mi'raj adalah sangat diterima oleh akal. Karena apa? Kejadian Isra Mi'raj suatu yang termasuk jaizat, artinya pantas ada, pantas enggak ada, sah-sah adanya dan sah tiadanya. Karena apabila antara tiga hukum ini apa disebutnya tanakut ataupun hukum ini berlawanan, maka yang dikedepankan adalah hukum syar'i, artinya semua umat manusia wajib mengimani, kudu mempercayai, harus meyakini adanya terjadinya Isra wal Mi'raj. Tahar dikira-kira tetahar di HSW. Sebab ada perkara itu bisa ditetapkan dengan sesuatu karena terjadinya bolak-balik ataupun karena berulang-ulang. Ada isbatu amrin bi amrin bisa babi tikror, artinya menetapkan sesuatu karena terjadinya berulang-ulang. Saya kasih contoh, lamun mata poek timbulnya di mana? Di kebon, bener kebon. Nanya ke timbul. Matahari biasa terbit, terbit nongol dari sebelah mana? Timur. Dari sebelah Timur. Menit timur, apa? Wetan udah. Timur, wetan, sarua wae. Moal ayat hiji jalma nu nyebutkeun mata poe kaluar di belah kulon, bener. Sebab terjadi matahari biasa terbit dari sebelah wetan, tapi suatu saat matahari bisa wae terjadi nongol dari belah kulon. Sebabnya ada mah sok kadang-kadang nyulayaan. Kaharti kira-kira satu. Yang kedua, ada suatu perkara yang ditetapkan itu dengan karena faktor berpikir atau karena akal. Ini pun terbatas. Contoh, kudu make contoh. Lamun hiji ditambah hiji baraha. Bener tuh? Bener. Pasti mau ada ngejawab hanya biasanya kedua. Mual karena terjadinya angka 2 bukan hasil kebiasaan, tapi hasil akal, hasil pikir, hasil tafakur. Contoh deh, 5 ditambah 5 dicokot 5 baraha. Bener? Aku tuh. Oh ya biasanya mah 5 aja. Enggak ada yang biasa. Karena hitungan 5 ditambah 5 diambil 5 berarti hitungannya, hasil mikirnya, hasil akalnya adalah 5. Wah, haji sertiknya tapi itu mah besar dari itu mah China jauh. Aya perkara anu ditetepkeun. Aya hiji perkara nu bisa ditetepkeun tapi lain ditetepkeun anaku model karena terjadi kebiasaan. Aya perkara eta anu teu bisa ditetepkeun ku akal jeung pikiran, tapi eta perkara ditetepkeun, dipercayai, diyakini karena faktor iman. Contoh, terjadi tsunami. Begitu terjadi tsunami, poe ilmu kabeh ribuan. Ustaz pinter Pak Uji ngomong ieu. Aja nasib disetik. Poe ilmu loba jutaan manusia, bahkan bisa jadi ribuan manusia, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta manusia saat itu dengan seketika meninggal dunia. Tapi ada satu anak kecil yang usianya baru
8 bulan tapi selamat dari peristiwa tsunami tersebut. Bila ini dikaji dengan kebiasaan, tak mungkin anak kecil bisa selamat daripada tsunami. Cek bapak-bapaknya etama kebiasa tuh kalau kepae ngorok 8 bulan bener. Aku ternyata kebiasaan laku dipikir secara pemikiran akal tekaharti naon cenah ganti. jadi sekali deui Ganti. udang maksudna nu teu sare sekali deui tidak dimengerti kejadian yang besar seperti tsunami ternyata anak kecil bisa selamat. Ini hanya bisa ditetapkan karena faktor takdir, karena Allah menentukan anak kecil selamat. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka tinjauan ketiga hukum ini ditetapkan oleh para ulama ahli kalam, ilmu kalam. Maka manusia yang tidak mempercayai terjadinya Isra dihukumi kafir, naudzubillahi min. Tetapi mi'raj dihukumi oleh para ulama mutakallimin adalah andaikan ada manusia tidak mempercayai terjadinya mi'raj, maka manusia tidak dihukumi kafir, tapi manusia dihukumi fasik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawati mukillahi sholatan daimatan bidawati mukillahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawati mukillahi sholatan daimatan bidawati mukillahi. Kalimat awal dari surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhana. Lamun tukang nyoret kitab pasti dimakna anana maha suci. Erek guruna di palemburan pasti ngalogatana maha suci. Urang mah arek ka luar Jawa pasti ngalogatan kalimat subhana dengan kalimat maha suci. Tapi begitu dikoreksi oleh para ulama ahli kalam, bahasa subhana adalah mempunyai bahasa lain, pengertian lain. Subhana itu mempunyai arti jauh. Naon cenah? Jauh. Subhana itu jauh. Jauh tina naon? Jauh tina perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya sabaha yasbahu sabhan wa subhanan. Jadi kalimat subhana pengertian aslinya adalah jauh dari tempat awal. Contoh. Lamun urang ngebak mun bahasa belah itu nama disebutkan berenang. Menjauh dari titik awal ke tempat lain disebut ngebak. Benar. Jadi namun nyebur ke maju-maju berarti tamat lelep ngaranna. Jadi disebut berenang mah Ngojai. jadi ngojai mah
pindah satu tempat menuju tempat lain, artinya menjauh dari titik awal. Kenapa? Maka hikmah daripada kalimat subhana litanzih artinya untuk membersihkan batin kita, keimanan kita kepada Allah, maka diartiin kalimatnya maha suci. Maha suci. Dari mana Allah mengisra dan mi'rajkan baginda Nabi? Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram bi 'abdihi ay bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disingkat aja. Maka singkat daripada kisah Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Mekah ataupun dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota negara Palestina. Itu adalah berhenti di 5 tempat. Jadi Rasul antara Masjidil Haram Aqsa, Rasul berhenti di 5 tempat. Ini dilalah akan adanya terjadinya Allah menugaskan, Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu. Asal disuruh sama malaikat Jibril, berhenti ya Muhammad, sholat 2 rakaat, berhenti di tempat ini, sholat, berhenti di tempat yang lain, sholat, sampai 5 kali berhenti Rasulullah. Terus kemudian Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan tamsil-tamsil, contoh-contoh baik dan buruk untuk umatnya yang akan terjadi sebanyak berapa kali? 17 tamsil. Berapa? 17. Oh, ternyata kalau di kotak-kotak antara kalimat bahasa 17 ini adalah dilalah akan Allah wajibkan sholat yang 5 waktu berjumlah 17 rakaat. Jadi 5 kali berhenti dan 17 kali ada tamsil. Ini menandakan ada sholat 5 waktu dan rakaatnya berjumlah 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4, udah berapa? Maghrib 3, berapa? Berapa? 11, Terus kemudian Isya 4, jadi berapa? 15 subuh. 2. Oh, berarti jumlah daripada rakaat ada tamsil kepada Rasulullah bahwa Rasulullah SAW akan ditugaskan beserta umatnya melaksanakan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Usut punya usut, ternyata kalimat subhana yang berada di surah Al-Isra itu merupakan surah yang ke-17 hitungan daripada surah yang awal, surah Al-Fatihah. Pernah ngitung nggak bapak-bapak? Oh, pernah nggak ngitung? Bu ibu kali yang rajin tadarusan surat Al-Isra, surat yang keberapa bu? Surat Al-Isra, surat yang keberapa? 17. Ibu tadi kata ibu disebut udah 17 lah. Jadi ini menandakan dilarang akan terjadinya perintah sholat 5 waktu berjumlah 17 rakaat. Dan kalau penghitungan daripada afrodan ataupun satu persatu daripada arkanus sholat menurut sebagian ulama adalah berjumlah rukun sholat pun 17 rakaat. Dan Al-Quranul Karim Allah turunkan pada 17 bulan suci Ramadan, berarti 17 surat Al-Isra, 17 jumlah rakaat, 17 rukun sholat, 17 adalah turunnya awal Al-Quran pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Berarti angka 17 angka yang angka. Bener apa udah? Ulah pakai main di awas ya, gagal dia. Gak dihitung di pasangan. Masya Allah, direhal di mistik. Menang henteu. Awalat ya. Masya Allah wa tabarakallah. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi disinggung oleh MC
bahwa beliau mengingatkan kita sama-sama satu dengan yang lain mengingatkan bahwa jangan pernah kita tinggalkan, jangan belentong. Itu apa sih bahasa belentong? Bolong-bolong kali ya? Bahasa Itu Belanda. populer di Sunda gimana lagi belentong. Ya. Maka saya teringat satu makalah ulama di dalam kitab Syarah Sulam Taufik, idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi nanti hari kiamat, ya'ti qaumun, akan datang satu kaum, yang kaum tersebut yabkuna, semua menangis saat itu. Jadi nanti ketika hari kiamat ada rombongan manusia, enggak tahu orang kafir, enggak tahu orang jati, enggak tahu orang cebong, enggak tahu orang kampung kandang. Jadi saat itu mereka kumpul nangis bareng-bareng. Kata malaikat, kaifa tabkunahu, orang kafir gue, dah saya orang kafir. Zawiju atau ala sirat, kata malaikat, hayu atau jembatan siratul mustaqim. Malah sing salah gerubah nangis. Kenapa emang pada nangis wae? Nahnu nakhafu, kami ini takut malaikat. Oh, takut ngapa? Oh no, bukan berjembat kayak di waktu di dunia, bisa berjembat di apa dari KP ke Jati, itu mah kecil. Sedangkan jembatan Siratal Mustaqim adalah 3000 tahun, 1000 tahun datar, 1000 tahun apa nololong teh? Turun 1000 tahun nanjak, masya Allah wa tabarakallah. Bagaimana kondisi saat itu manusia enggak menangis para kaum muslimin. Kemudian ditanya, nahnu nakhafu, kami ini takut. Kalau di dunia jembatan paling dia sekali jatuh kelempuh doang di air. Nah ini masya Allah wa tabarakallah. Nah, kaifa terkabuna, bagaimana kalian ini ketika melewati satu tempat yang memang tempat itu harus, kalau enggak berjembat takut mah kudu pakai apa? Kalau melewati satu tempat di laut umpama, kalau di laut begitu mah saya waktu di dunia pakai perahu malaikat. Sebab dari puyeng-puyengnya pernah saya di dunia waktu ke mana itu, kalau naik itu teh Bangkauni teh mana teh? Bangkauni mana teh? Mau ke Lampung, bari puyeng-puyengnya pernah saya naik perahu. Oh, kalau begitu hadirkan perahumu saat kamu hidup di dunia. Tidak lain untuk berjembat saat itu adalah dihadirkan masjidnya. Waktu masjid di dunia, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kata bapak-bapak, saya mah kadang masuk, kadang enggak, berarti pada ngegerewal, kadang-kadang masuk. Saya masukkan ada kampung-kampung itu kadang-kadang di luar sholatnya, wayahnya berarti di emperan masuknya, jembatannya teh masuk melewati jembatan Siratal Mustaqim melalui kapal perahu yang dirupakan sebagai masjid. Mudah-mudahan akan menjadi kendaraan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Nah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka gairah Ramadan, beda sinyal Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka saat sinyal Ramadan datang sebelum masuk Ramadan, setelah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man fariha bi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang gembira mau datang bulan suci Ramadan, maka punya jaminan orang tersebut haram jasadnya disentuh api neraka. Itu teh baru bahagia doang, itu teh baru gembira doang. Kira-kira iya barungan teh Ramadan ya? Bunga enggak bu? Ah, romannya mah kebagi 3, romannya mah anu bunga ayah, anu pusing wae ayah. Loba sih gak anu pusing. Dek Ramadan dek kieu asal nu pusing tepa mah kopi lagi. Bari kita kieu bae. Asal nyak lagi bae pusing ke satu poe. Ayo mane arek Ramadan katembona perlu sing hambet. Heueuh ing perlu sing.
mikiran eta cenah maknaan beras mahal ya hari Ramadan teh mahal biasa ongkos pusing biasa udun sampai 3 bungkus ayeuna Ramadan mal udun ya Allah kata bapak nu pusing mah leumpangna beda jelema pusing jeung nu bunga beda aya nu pusing mah ya nu pusing jeung nu pusing ngudut nanti nu pusing mah ngeunaheun teu ngeunaheun ka telepon ya contoh ieu jelema ngudut bari pusing nah nu pusing coba lah nu teu pusing nu bunga mah santai tembok ngeunaheun jadi salah ibu lamun keur pusing jeung teu pusing tembok udutna lamun cicing wae di lawang pantau bari berarti teu pusing tah lamun ieu bae tah nah gerobak duit berarti tah bapak ini nyirikeun salah kitu kang ngarokok mah pusing jeung teu keur udutna para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah tah nu kadua mah aya jelema ketika datang dek Ramadan teh pusing henteu bunga henteu jadi respon mainnya ka Ramadan teh jadi kumaha nya kiduan biasa we nya ieu mah cenah rek Ramadan ya biasa wae kunaon kitu wah nunggus ge tara puasa pisan sabulan camblak masyaallah maka ada ketetapan insyaallah menurut NU tanyakeun ka Gus Bija insyaallah ketetapan puasa hari Selasa cenah di jana tapi nanti we pembuktiannya bagaimana ru'yat ya. Jadi kalau NU dan apa namanya pemerintah insya Allah jatuh hari Selasa katanya. Cuman kalau Muhammadiyah mah Senin, kalau Islam KTP udah mulai lebaran gimana di sana kita? Na'udzubillahi min dzalik. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oh sinyal-sinyal anu eta mah bunga henteu, gembira henteu, pusing henteu biasa wae. Nah ini kelompok yang dua ini yang salah. Urang mah bunga alhamdulillah rek Ramadan, naon sababna arek dalam buala unggal poe. Eta mah beda deui eta mah aing mah. Anu bunga nu bener-bener bunga mah anu jelema ketika mengingat bahwa Ramadan adalah terbagi 3 awaluhu rahmatun adalah awal Ramadan fase pertama ini babak penyisihan siapapun masuk anak kecil masuk pemuda masuk ibu-ibu masuk aki-aki masuk di awal masuk semua dari tanggal 1 sampai tanggal 2 tanggal 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah Allah kasih untuk umatnya Rasulullah yang menjadikan kita gembira kabar dari Rasul di awal Ramadan saja sudah Allah tebarkan rahmatnya mudah-mudahan Allah sampaikan di Ramadan Allahumma fi syahri Ramadan amin ya rabbal alamin. Nah ini puncak kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah sediakan untuk umat baginda Rasul adalah merupakan Allah turunkan maghfirahnya Allah tebarkan di Ramadan sesegrukan nangis di Ramadan jangankan sampai mengeluarkan air mata tapi tidak mengeluarkan air mata pun Allah janjikan maghfirah di Ramadan amin ya rabbal. Yang ketiga itu udah mulai berkurang Bu dari tanggal 20 udah mulai berkurang. Bener nggak? Supaya membuktikan nggak? Kita lihat nih. Kalau awal nih dari di sini biasanya nih pak penuh pak sampai ke jalan-jalan. Kata bohongnya mah, ya bohong ya sampai ke jalan mah. Maksudnya keluar mah penuh. Tapi ketika sampai di pertengahan bulan Ramadan sudah satu persatu mulai berkurang. Tuh. Apalagi tanggal terakhir Idkhul minan nar dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan Allah janjikan orang tersebut Allah perdekakan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Tanyain ke mak itu udah ikut kurang bener bang ya tanggal 20 hiji mang loba kurang kan loba nate tim musola pindah ke mall bener tuh Bu tim musola pindah ke SGC tim musola pindah ke Karawang kan cek naon balanja henteu lempuan gitu ah ya Allah wa tabarakallah pada kaum muslimin. Maka inilah tipe umat baginda Nabi lain-lain. Ketika di awal manusia memang gairahnya ada, ketika
ketika pertengahan diuji karena Allah turunkan maghfirahnya. Yang ketiga, bahkan lebih indah lagi, Allah perdekakan dari api siksa api neraka. Mudah-mudahan ketiga-tiganya kita dapatkan. Amin. Jangan amin doang ya. Sebab kalau amin doang malah maju, benar? Wow. Benar enggak? Iya, kita umpama mudah-mudahan kita di Ramadan sampai ke tanggal 30. Amin. Mual maju kalau amin doang, Pak. Tapi kudu ngereyeuh, dikret, necek istilahnya necek hambaran sedikit demi sedikit. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Berarti kedua hiji tadi Isra Mi'raj, kedua Ramadan geus beak, katilu terakhir berarti kena judul. Insya Allah judul terakhir adalah yang disebut walimatut tafarruq ataupun disebut tawakufan pengajian sementara. Bu, Ibu, saya nyapa Ibu dulu nih. Ibu-ibu panggil udah tafarukan ya, Bu? Ibu udah perpisahan? Alhamdulillah. Boro-boro nggak dipisahkan jadi nggak ngaji pisah. Ya Allah, maka tafarruq ini jangan sampai menjadikan satu jurang pemisah antara kita dengan ngaji, antara kita dengan raudhatun min riyadil jinan. Maka tidak ada satu tempat yang disebut riyadul jinan, artinya riyadul jannah. Padahal disebut riyadul jinan tenang lobana riyadul jannah baik. Kalau ingat kasih jannah berenang. Padahal riyadul jinan sebagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini selain raudhah yang ada di kota Madinah antara baitnya Kangjeng Rasul dengan mihrab itu disebut raudhatun min riyadil jinan. Tapi ada yang indah raudhatun min riyadil jinan di Indonesia, termasuk di Kampung Kapek adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan ketemu di bulan Syawal kita sekalian oleh Allah bisa gairah kembali dalam taklim. Amin. Amin Ya Rabbal alamin. Alamin. Sebab ngaji saya sebagian guru, sebagian tina doraka gede teh jelema embu ngaji bareng jelema embu Ngaji. jelema embu ngaji. Tak inget tak? Tapi apa inget tak? Si oleh pernah ngomong gitu cenah. Badis cek dulu cina gitu. Di antara dosa gede adalah jelema nunggu ngaji. Ngaji ulama dibagi, aya ngaji teh ngaji kasbi, aya ngaji teh ngaji samai. Umari ngaji kasbi mah jadi mun datang ke pengajian teh nulis terus maca terus ngapalin, namanya ngaji kasbi kayak anak santri. Tapi nggak mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu nulis maca terus ngapalin mual. Ada di ibu-ibu ngaji bawa tas bukan buku, bukan. Iya. Bukan nulis ini nggak dibawa, pulpennya mah kadang-kadang. Ya Allah, itu yang pernah tidang teh apa teh Bu? Iya itu pokoknya mah yang ada kacanya teh ya. Masya Allah. Blender. Di pengajian masih sempat bayi kaca. Bisi melengsong berbibirna. Masya Allah wa tabarakallah. Jadi ngaji itu kata ulama ada ngaji kasbi. Ngaji kasbi itu adalah nulis, membaca, dihafal. Kita nggak mungkin bapak-bapak mutret nulis ya barho udah bubarge lupa. Masya Allah. Bagaimana kalau ngaji kita mah berarti ngaji yang kedua. Apa ngajinya? Ngaji samai, nulis ya enggak, maca enggak, ngomong ngapalin mah suruh baca segituan gede lupa, ngomong ngapalin mah suruh ngapalin mual bisa di rumah mual. Jadi ngaji kita mah ngaji denger disebutnya. Nah ngaji denger mual pernah dikurangin pahala sama dengan orang yang ngajinya nulis, membaca dan ngapalin. Insya Allah. Kata bapak saya mau pengen dapetan dari mulai Syawal mah ngaji mau bawa buku, bawa pulpen. Setuju kira-kira? Siap ngaji bawa buku, bawa pulpen? Jangan ke sawah doang bawa pulpen, bawa buku. Insya Allah ketika kita masuk di majelis taklim, ketika apa yang dicatat,
yang kita tulis di buku tersebut akan menjadi bahan pemberat ketika kita dihisab nanti, ketika ditimbang amal, insya Allah. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun sekelumit dari awal sampai akhir 3 judul ini sudah saya garap ya. Jadi apa yang belum? Ayo apa merokok mah. Para kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah, inti daripada pembicaraan ini adalah ya istilahnya itu mah tanbihul ghafilin, supaya saya diri pribadi enggak lupa dengan apa yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian jangan lupa apa yang dikatakan tadi istilahnya menyambut suci Ramadan, dan terakhirnya adalah kita gairah kembali dengan adanya taklim ataupun ngaji. Mudah-mudahan sekali lagi di guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Siapa lagi yang menuntun kita, yang ngarahin kita? Tadi dikatakan oleh MC yang membimbing kita, bener wudhu kita, bener sholat kita. Kadang-kadang mandi anus, kadang-kadang kita lupa, bener apa enggak? Saya nanya-nanya nih, nanya ini mah apa nih? Bukannya mau mecak, bukan. Kalau bahasa Sunda mecak disebutnya. Bapak-bapak lamun mandi anus sok ngeden enggak? Nah, lamun mandi anus sok ngeden tuh, betul kan? Nah, ini sesuatu yang hal kecil tapi kadang-kadang kita lupa. Bener, itu di mana adanya? Di pengajian. Sebab apa? Itu mohon maaf, itu sesuatu yang diadankan sama kita. Kalau memang tidak terkena maka termasuk anggota termasuk anggota zahir. Kalau tidak kena maka tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Sedangkan sholat harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan ketika hadas besar, ketika kita mandinya nggak beres berarti nggak beres sholatnya. Makanya ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Apa itu? Ayatul hayatin, sepanjang hidup kita. Maksud kalau ulama begitu. Ya, tafsiran daripada uktubul ilma minal mahdi ilal lahdi adalah ayat kulli aqwanin wa ahyanin. Artinya setiap waktu sepanjang kita masa hidup kita, maka Allah mewajibkan kita untuk mengaji. Sekali lagi mudah-mudahan Allah kasih umur kita panjang. Amin. Kita semangat dalam taklim. Mudah-mudahan sekali lagi ini guru kita doain lagi biar panjang umurnya. Amin. Biar panjang umurnya. Amin. Biar panjang umurnya. Amin. Ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.